Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas B semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang berjudul Pasar dalam Ekonomi Makro oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Karyadi MM, Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung saja ke pembahasan, yaitu ada pengertian pasar. Nah, pasar adalah istilah yang sangat sering kita dengar ya. Pengertian pasar sendiri yakni tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli lagi pembeli atau konsumennya. Nah, di pasar pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Sementara itu, menurut para ahli, pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini, pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga ada yang berbentuk virtual. Contohnya adalah pasar online atau e-commerce ya, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara penjual dan pembeli. Nah, ada fungsi pasar, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah sebagai sarana distribusi, lalu ada pembentuk harga, lalu ada promosi, hingga sosial budaya. Nah, ciri-ciri pasar menurut karakteristiknya, yaitu terdapat calon pembeli dan penjual, lalu ada jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan, kemudian terdapat proses permintaan serta penawaran oleh pihak kedua. Lalu yang terakhir, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita masuk ke jenis-jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar menurut transaksi. Ada dua ya, pasar tradisional. Yang pertama adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para pembeli dan penjual pasar adalah dapat saling tawar-menawar secara langsung. Kemudian pasar modern adalah pasar di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan tidak bisa ditawar dan dilakukan dengan pelayanan sendiri. Lalu ada yang namanya pasar menurut bentuk kegiatannya, itu dibagi dua. Yang pertama ada pasar fisik, itu bisa disebut dengan pasar swalayan dan pasar tradisional, yang dimana sebuah pasar terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Lalu ada yang namanya pasar abstrak, yaitu adalah sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, misalkan pasar online dan pasar modal. Lalu yang ketiga ada pasar menurut produksi yang dijual, itu ada pasar konvensional, lalu ada pasar modal dan pasar komoditas. Bedanya pasar konvensional ya, ini adalah pasar yang merujuk pada pasar fisik, kayak seperti tadi pasar tradisional dan pasar modern. Lalu pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan saham, seperti contohnya adalah pasar modal yang tadi adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, pasar komoditas itu contohnya adalah kayak CPO, minyak, timah, emas, dan lain sebagainya. Nah, menurut beberapa sumber, jenis-jenis pasar adalah yang pertama ada menurut pasar barang ya atau output, itu ada persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Lalu ada pasar sumber daya atau input. Nah, kita masuk ke pasar barang. Pasar barang adalah tempat terjadinya penawaran serta permintaan atas suatu produk yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Biasanya pasar barang disebut juga pasar komoditas. Adapun dalam sistem perekonomian tertutup, pasar barang adalah sarana yang mempertemukan permintaan dari sektor rumah tangga,
Sebagai konsumen dan pemerintah selaku produsen pada era perekonomian modern, pasar barang adalah tempat yang membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku barang produksinya. Contoh pasar barang itu bisa kita lihat dari perusahaan komputer yang biasanya hanya merakit saja. Nah, komponen-komponen sisanya itu mereka tidak diproduksi sendiri, melainkan membutuhkan perusahaan lain yang menawarkan kebutuhan bahan bakunya. Nah, contohnya dari pasar barang tadi udah ada ya, pasar barang produksi yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti mesin otomotif, mesin industri, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Lalu ada pasar konsumsi nih, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang yang bisa langsung dikonsumsi atau diolah konsumen seperti beras, sayuran, buah, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada pasar seni. Tempat ini memperjualbelikan karya seni dari berbagai daerah. Misalnya seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta, Sukawati di Bali, dan lain sebagainya. Lalu ada pasar barang, bentuk pasar barang yaitu menurut jenisnya. Pasar barang tadi sudah ada ya, pasar barang produksi dan pasar barang konsumsi. Nah, lalu yang kedua ada pasar barang menurut kriterianya yang tadi ya, ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Nah, kali ini pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi nih menjadi 3. Nah, yaitu ada pasar monopoli, tempat yang hanya memiliki satu pedagang dengan hak penjualan atas beberapa produk, contohnya PT Pertamina, PT KAI atau Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu ada pasar oligopoli, tempat yang komoditasnya dikuasai oleh beberapa perusahaan dan antar penjual saling mempengaruhi harga, contohnya seperti gula. Nah, pasar monopolistik, tempat dengan penjualan dan pembelian yang sama banyak di mana terdapat barang serupa dengan kualitas berbeda. Seperti contohnya toko kelontong atau warung-warung ya. Nah, bentuk pasar barang yang tadi menurut wilayahnya ya ini. Ada pasar lokal atau pasar setempat, biasanya kita jumpai di lingkungan kita sekitar. Lalu ada pasar daerah, yaitu biasanya ada di daerah-daerah tertentu seperti di kota atau kabupaten. Biasanya misalkan jatuhnya saya tinggal di Bekasi, jadi namanya pasar Bekasi. Lalu ada namanya pasar nasional, pasar yang lingkupnya luas, mencakup seluruh wilayah di negaranya berdiri. Lalu ada yang namanya yang terakhir pasar internasional, pasar yang memperjualbelikan komoditas dari seluruh dunia. Nah, kita masuk ke manfaat pasar barang. Itu ada 3. Yang pertama adalah membantu produsen menjual barang, lalu ada memudahkan konsumen mendapat barang, yang terakhir ada meningkatkan devisa negara. Baik, mungkin itu aja saja presentasi singkat mengenai pasar. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.